Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dini Afrida dari kelas 12 IPA untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Al-Muharram 1443 Hijriah. Maka tausiah yang saya akan bawakan kali ini tentang mengenal bulan Al-Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bulan Al-Muharram merupakan bulan pertama pada tahun baru Islam. Bulan Al-Muharram bukan bulan Muharram, karena bulan Muharram itu punya makna sendiri. Arti dari Muharram adalah segala sesuatu atau segala perbuatan yang diharamkan untuk dilakukan. Jadi banyak perbuatan yang disebut dengan Muharram. Contohnya seperti mencuri disebut dengan Muharram, kemudian meninggalkan puasa wajib yaitu Ramadan Muharram, kemudian sholat wajib Muharram. Nah, itu yang disebut dengan Muharram. Sedangkan Al-Muharram artinya adalah bulan awal untuk meninggalkan kemaksiatan. Maksudnya itu. Jadi kita harus meluruskan ya arti dari Al-Muharram ini. Dari Muharram kemudian harus menyebutnya dengan Al-Muharram. Yang tadinya itu enggak sholat jadi sholat, yang tadinya pacaran jadi enggak pacaran lagi. Kemudian tapi kita harus tahu seperti apa sejarah ditetapkannya bulan Al-Muharram ini sebagai bulan pertama pada tahun Hijriah. Tentu dahulu ketika Nabi Muhammad SAW itu memimpin kota Madinah, yaitu selama 10 tahun, tidak ada penentuan tahun Hijriah yang itu menunjukkan awal tahun atau akhir tahun. Itu terjadi sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi pada masa Umar bin Khattab kemudian ditemukanlah si tahun Hijriah ini. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah diketahui nama-nama bulan yang 12 yang kita ketahui sekarang itu, yaitu bulan Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah. Tetapi tidak ada bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya. Yang ada hanya nama-namanya saja. Sehingga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini disusunlah bulan pertama, kedua dan seterusnya. Penyusunan ini tentunya harus dimusyawarahkan bersama para sahabatnya, pada sahabat-sahabat Umar ya, pada sahabat-sahabat dulu. Kemudian ada saran atau seseorang gitu yang mengeluarkan pendapatnya bahwa yang cocok itu adalah bulan Rabiul Awal, dengan alasan pada bulan tersebutlah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah tersebut. Tapi pendapat tersebut kemudian ditolak oleh Umar. Kata beliau, yang cocok itu bulan Al-Muharram, karena bulan tersebutlah muqaddimah atau awal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditetapkanlah bulan Al-Muharram ini sebagai bulan pertama pada tahun Hijriah, yaitu tahun Islam. Nah, kemudian apa saja peristiwa yang bisa kita ketahui dari peristiwa penting, peristiwa besar yang terjadi pada bulan Al-Muharram ini? Nah, banyak sekali seperti kejadian Nabi Adam alaihissalam. Beliau itu diturunkan ke bumi karena dosa-dosa, karena kesalahan beliau ya, memakan buah khuldi. Pada saat di surga itu tidak dibolehkan, tapi beliau tetap melakukannya atau melanggar, sehingga melanggar ya tentunya.
Nah, kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, kemudian beliau bertaubat atas dosa-dosa tersebut, kemudian diterima, taubatnya tersebut diterima. Itu terjadi pada bulan Al-Muharram. Kemudian Nabi Yunus yang dikeluarkan dari dikeluarkan dari perut paus ya, karena beliau telah meninggalkan kaumnya. Padahal Allah itu tidak memerintahkan untuk meninggalkan kaumnya, tapi beliau itu karena hatinya itu sudah kesel kayak itu, sudah kayak marah-marah itu meninggalkan kaumnya. Kemudian beliau Allah turunkan dari kapal ya, kemudian ditangkap atau Allah takdirkan untuk dimasukkan ke dalam perut dari paus tersebut, kemudian dimuntahkan pada bulan Al-Muharram juga. Kemudian Nabi Yusuf yang difitnah, kemudian dipenjara akibat difitnah tadi, kemudian dipenjara dan dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara tersebut pada bulan Al-Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud itu juga terjadi pada bulan Al-Muharram. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Al-Muharram ini, sehingga kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Al-Muharram ini? Karena sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang mulia ini. Jadi bulan Al-Muharram ini sangat mulia, sehingga saking mulianya disebut juga sebagai bulan Syahrullah atau bulannya Allah. Nah, amalan sunnah yang Nabi Muhammad SAW anjurkan salah satunya yaitu dengan melakukan puasa sunnah. Puasa sunnahnya dilakukan pada hari atau pada 10 Muharram ya, pada 10 Al-Muharram. Tetapi pada saat beliau menyuruh atau menganjurkan kepada para sahabatnya, dan ada yang bertanya, ya Rasulullah, ini puasa Asyura ya, itu disebut dengan puasa Asyura. Ini puasa Asyura ini ya Rasulullah, itu sama kayak orang Yahudi, tapi kemudian karena untuk menyelisihi dari kebiasaan Yahudi, maka kita itu disuruh oleh Rasulullah untuk menambahkan di depan, yaitu pada saat 9 Al-Muharram puasa Tasu'a, kemudian puasa Asyura. Nah, jadi kita puasanya 9 dan 10 Al-Muharram itu berfungsi untuk menyelisihi dari kaum Yahudi tersebut. Nah, sehingga berpuasalah para sahabat karena suruhan dari Rasulullah SAW tersebut. Demikian tausiah yang saya sampaikan, semoga bermanfaatnya dan menambah ilmu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.